Teman-teman Atlas Bencana, sebelum kita bicara tentang amukan gunung, tentang kawah raksasa, dan tentang ancaman bagi manusia serta satwa, kita perlu kembali ke satu masa penting. Ketika Gunung Muria masih menjadi surga hijau yang utuh, sebuah bentang alam yang berdenyut oleh kehidupan. Di utara Pulau Jawa, Muria pernah berdiri terpisah dari daratan utama, karena di antara Muria dan Jawa terbentang Selat Muria. Ia seperti sebuah pulau vulkanik yang dikelilingi laut, lalu perlahan menyatu dengan Jawa akibat endapan sungai-sungai besar selama ribuan tahun. Dari proses panjang itulah lahir tanah yang subur, perbukitan vulkanik, dan jaringan mata air yang menjadi sumber hidup bagi hutan, satwa, dan manusia. Pada lanskap inilah Sunan Muria hidup, bukan sekedar sebagai pemuka agama, tetapi sebagai sosok yang memperlakukan hutan sebagai ruang kehidupan yang harus dijaga. Catatan sejarah dan tradisi lokal menggambarkan bagaimana ia melarang perusakan hutan, menjaga mata air, dan menempatkan alam sebagai bagian dari amanah yang wajib dirawat. Jadi sebelum kita masuk ke cerita tentang letusan dan bencana, kita sedang berdiri di panggung besar sebuah ekosistem yang dulu utuh, lestari, dan dihormati, baik oleh alam itu sendiri maupun oleh manusia yang hidup selaras dengannya. Dalam Atlas Bencana, setiap peristiwa dihidupkan kembali melalui video yang memadukan ilustrasi berbasis kecerdasan buatan dengan rekaman asli pada saat bencana terjadi, jika tersedia. Hutan Muria dahulu bukan sekedar kumpulan pohon, tetapi sebuah ekosistem lengkap. Kanopi rapat menaungi tanah, menahan hujan agar meresap perlahan, lalu mengalirkannya kembali sebagai mata air, sungai kecil, dan sendang yang tak pernah kering. Di dalamnya tumbuh berbagai jenis tumbuhan hutan, dari pohon-pohon besar hingga tanaman obat, dari puspa, beringin, hingga parijoto yang kelak menjadi simbol khas lereng Muria. Satwa liar hidup berdampingan di dalamnya, burung-burung, mamalia kecil, hingga predator puncak seperti macan tutul Jawa. Dalam catatan National Geographic tentang Pusparaga Muria, keberadaan macan tutul justru dipandang sebagai penanda bahwa hutan masih sehat, rantai makanan masih utuh, dan keseimbangan alam masih terjaga. Di kaki gunung, manusia hidup dari anugerah itu. Sawah terbentang mengikuti alur air, ladang menempel di lereng, desa-desa tumbuh di dekat mata air. Air bukan sekedar kebutuhan, tetapi pusat kehidupan. Sendang-sendang dijaga kesuciannya, hutan di sekitarnya dihormati karena di sanalah sumber air bermula. Di kawasan Pati Ayam, para ilmuwan bahkan menemukan fosil gajah purba dan satwa prasejarah lain, bukti bahwa sejak ratusan ribu tahun lalu, Muria sudah menjadi rumah bagi kehidupan besar, jauh sebelum manusia modern menetap. Artinya, Muria bukan hanya penting bagi generasi sekarang, tetapi telah menjadi panggung kehidupan sejak zaman yang sangat tua. Di tengah lanskap hijau inilah hadir sosok Sunan Muria, Raden Umar Said, salah satu wali Songo. Ia tidak memilih istana, melainkan pegunungan. Ia tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga cara hidup. Ajarannya tentang meruat bumi, menempatkan alam sebagai amanah yang harus dirawat. Hutan dijaga karena ia penyangga air. Satwa dilurmati karena mereka bagian dari keseimbangan. Tanah diperlakukan dengan bijak karena dari sanalah pangan berasal. Dalam simbol-simbol budaya, bahkan sosok macan tutul hadir sebagai lambang penjaga, seolah mengingatkan bahwa di hutan ada kekuatan yang tidak boleh disepelekan, bahwa manusia bukan satu-satunya pemilik rumah ini. Tradisi, tembang, dan aturan tak tertulis di sekitar Muria membentuk pagar moral. Jangan menebang sembarangan, jangan merusak mata air, jangan serakah. Inilah yang oleh para peneliti disebut sebagai kearifan ekologi, sebuah sistem nilai yang membuat manusia hidup selaras dengan alam. Selama berabad-abad, nilai inilah yang membantu menjaga hutan, air, dan satwa tetap bertahan. Namun teman-teman, waktu terus berjalan, kebutuhan manusia meningkat, cara pandang berubah. Hutan yang dulu dilihat sebagai ibu kehidupan, perlahan mulai dipandang sebagai lahan. Kanopi yang dulu rapat mulai terbuka, jalur-jalur alami berubah menjadi akses, dan tekanan terhadap kawasan hutan kian terasa. Inilah awal dari apa yang kini kita kenal sebagai deforestasi. Berkurangnya tutupan hutan, terpecahnya habitat satwa, dan terganggunya sistem air yang selama ini dijaga oleh alam itu sendiri. Kontrasnya terasa begitu tajam jika kita ingat kembali ajaran Sunan Muria tentang merawat bumi, bukan mengurasnya. Di titik inilah kita berdiri sekarang, menengok ke belakang. Melihat Muria sebagai surga hijau yang kaya pusparagam hayati, sebagai rumah manusia dan satwa, sebagai gunung para wali yang mengajarkan harmoni.
Tapi di saat yang sama, kita juga mulai menyadari bahwa di balik ketenangan hutan dan kesejukan mata air, tersimpan sejarah yang jauh lebih dalam. Sejarah tentang kekuatan bumi yang membentuk gunung ini sejak awal. Karena untuk memahami mengapa Muria begitu subur, begitu kaya, dan sekaligus begitu rapuh, kita harus menelusuri asal-usulnya sebagai gunung api dan menyimak kisah tentang energi raksasa yang pernah bangkit dari perutnya. Dan dari sanalah, cerita kita akan melangkah ke babak berikutnya, ketika Gunung Muria tidak lagi hanya berbicara tentang kehidupan, tetapi juga tentang kedahsyatan. Setelah kita membahas Muria sebagai ibu hutan dan rumah kehidupan, saatnya kita menyelami sisi lain yang lebih tua dari sejarah manusia. Sisi yang tersembunyi di bawah rumput, di dalam batuan, di balik bentuk puncak gunung yang tampak damai, yaitu cerita letusan besar Gunung Muria di masa purba. Bukan letusan kecil yang hanya mengeluarkan asap tipis atau semburan lava yang singkat seperti yang biasa kita dengar di gunung api aktif hari ini. Yang satu ini adalah peristiwa yang begitu besar dan kuat hingga membentuk kawah besar di puncaknya sebagai bukti nyata sejarahnya. Secara geologi, Muria digolongkan sebagai gunung api stratovolcano yang berarti terbentuk dari tumpukan lapisan lava, debu vulkanik, dan material letusan lain yang berulang kali dikeluarkan dari dapur magma. Namun yang unik dari Muria adalah karakter letusan purbanya, letusan yang sangat kuat sampai membentuk apa yang disebut kawah atau lubang besar di puncaknya, jejak yang masih bisa kita lihat hingga hari ini sebagai salah satu karakter fisik gunung ini. Beberapa catatan geologi dan sejarah lokal menyebutkan bahwa letusan terbesar Gunung Muria terjadi sekitar 80.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, tekanan magma yang terperangkap di dalam tubuh gunung meningkat dan mencari jalan keluar. Ketika tekanan itu berhasil meledakkan penutup batuannya, letusan pun terjadi secara eksplosif, memuntahkan material vulkanik dalam volume besar dan menciptakan kawah yang luas di puncak. Letusan semacam ini bukan sekedar memuntahkan lava rendah, tetapi ledakan eksplosif besar yang mengubah wajah gunung itu sendiri. Bayangkan betapa dahsyatnya peristiwa itu. Gunung yang selama ribuan tahun membangun dirinya melalui aliran lava dan material piroklastik, tiba-tiba melepaskan energi besar dari dalam perutnya, seperti tabung raksasa yang meledak karena tekanan yang tak tertahankan. Kolom erupsi akan menjulang tinggi melampaui puncak gunung, material vulkanik tersebar hingga jauh ke daratan sekitarnya. Peristiwa semacam ini bukan hanya terjadi di permukaan lokal, tetapi mempengaruhi kondisi geologi wilayah yang lebih luas. Letusan besar semacam ini termasuk jenis letusan yang membentuk jenis gunung api yang disebut maar. Sebuah cekungan kawah yang terbentuk oleh letusan besar ketika magma berinteraksi dengan air tanah atau air dangkal di bawah puncak. Interaksi panas magma dengan air menyebabkan ledakan yang sangat kuat dan hasilnya adalah kawah besar yang tersisa sebagai bekas aktivitas purba. Di Muria, kawah-kawah tua inilah yang menjadi salah satu bukti paling nyata bahwa gunung ini pernah aktif dengan letusan besar ribuan tahun lalu, meskipun sekarang tampak damai dan tidak aktif. Karena letusan purba itu terjadi di masa yang sangat tua, jauh sebelum catatan sejarah manusia tertulis, jauh sebelum kerajaan-kerajaan di Jawa berdiri, kita tidak menemukan catatan rinci dalam dokumen kuno seperti yang kita punya untuk letusan Gunung Krakatau tahun 1883 atau letusan Tambora tahun 1815. Namun bekas fisik kawahnya tetap ada seperti jejak waktu purba yang terukir di Bukit Batu. Dan justru karena letusan besar itu terjadi begitu jauh di masa lalu, gunung ini kini disebut gunung api purba yang tertidur panjang. Tidak aktif di masa sejarah manusia modern, tetapi jejaknya tetap hadir dalam bentukan lanskap. Jadi teman-teman, ketika kalian memandang Muria hari ini, tubuhnya yang tenang, puncaknya yang hijau, aliran air yang mengalir tenang, ingatlah bahwa di bawah semua itu tersimpan sejarah geologi yang sangat kuat. Letusan yang pernah mendobrak perut bumi, memuntahkan energi luar biasa, dan kemudian memberikan kembali kehidupan melalui tanah subur yang terbentuk dari hasil letusannya. Dan dari sinilah kita bisa masuk lebih jauh lagi, melihat dampak dari kejadian purba itu terhadap iklim, lanskap, dan kehidupan di sekitarnya, bukan hanya ratusan tahun setelahnya, tetapi jutaan langkah waktu kemudian. Teman-teman, setelah kita membayangkan bagaimana Muria pernah memuntahkan kekuatannya dari kedalaman bumi, kini sampai pada pertanyaan yang paling menentukan.
Apa yang terjadi setelah itu? Karena setiap letusan besar tidak pernah berhenti pada dentuman dan awan panas semata, ia selalu meninggalkan warisan, kadang berupa kehancuran, kadang berupa kesuburan, dan seringkali keduanya hadir bersamaan, seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Ketika Muria meletus dengan kekuatan eksplosif, material vulkanik berupa abu, pasir, lapili, hingga bongkahan batu terlontar dan menyelimuti wilayah sekitarnya. Lembah-lembah tertutup endapan, alur sungai berubah, dan permukaan tanah yang semula ditutupi hutan atau padang rumput mengalami transformasi drastis. Dalam jangka pendek, lingkungan di sekitar gunung tentu mengalami tekanan hebat. Vegetasi yang ada tertimbun, satwa kehilangan habitat, dan makhluk hidup yang tidak sempat menyelamatkan diri terpaksa menjadi bagian dari lapisan geologi baru yang terbentuk. Namun, seiring waktu, lapisan abu dan material vulkanik itu mengalami pelapukan. Unsur-unsur mineral yang terkandung di dalamnya, seperti silika, kalium, kalsium, dan berbagai unsur hara lainnya, perlahan bercampur dengan air hujan dan membentuk tanah yang sangat subur. Inilah yang kemudian menjelaskan mengapa kawasan di sekitar Muria dikenal sebagai daerah pertanian yang produktif. Sawah-sawah di dataran sekitarnya, ladang-ladang di lereng, dan kebun-kebun yang tumbuh kemudian sesungguhnya berdiri di atas warisan letusan purba yang telah berumur ribuan tahun. Dan seiring pulihnya vegetasi, kehidupan alam kembali bangkit. Dari sudut pandang flora, proses ini membuka ruang bagi suksesi alam. Tumbuhan pionir mulai bermunculan menutupi tanah yang gersang, menahan erosi, lalu diikuti oleh jenis-jenis tumbuhan yang lebih besar. Hutan yang kita kenal sekarang dengan pohon-pohon seperti pinus, sonokeling, mahuni, aren, karet, kepoh, salam, hingga tanaman hasil hutan bukan kayu seperti alpukat, durian, nangka, petai, jengkol, kopi, dan parijoto. Semuanya tumbuh kemudian di atas tanah vulkanik yang dulu penuh debu letusan dulu. Di bawah kanopi itu juga hidup tanaman rempah-rempah dan empon-empon seperti jahe, kunyit, laos, dan sereh yang biasa digunakan masyarakat sebagai bumbu dapur. Bukti bahwa hutan adalah perpaduan antara kebutuhan ekologis dan kebutuhan hidup manusia. Bagi fauna, perubahan lanskap akibat letusan berarti adaptasi atau perpindahan. Jalur-jalur jelajah berubah, sumber air berpindah, dan struktur vegetasi mempengaruhi ketersediaan pakan. Namun seiring pulihnya hutan, kehidupan pun kembali menemukan ritmenya. Satwa-satwa khas Muria yang sekarang dikenal hidup di dalamnya antara lain primata seperti lutung Jawa yang sering terlihat bergelantungan di pepohonan hutan dan kebun, reptil endemik seperti cecak batu Muria, Cnemaspis Muria yang ditemukan hanya di kawasan lereng dan sepanjang sungai di ketinggian tertentu, serta berbagai burung dan predator puncak seperti macan tutul Jawa yang meskipun populasinya sangat sedikit, kini masih berupaya bertahan di hutan Muria. Bahkan data penelitian menyebutkan bahwa hutan Muria merupakan rumah bagi puluhan spesies mamalia dan lebih dari 100 spesies burung, termasuk jenis-jenis yang tergolong langka atau terancam punah seperti elang Jawa, Nisaitus bartelsi, dan sejumlah burung migran serta endemik lainnya. Gambaran betapa kompleks dan pentingnya jaringan kehidupan yang tumbuh kembali setelah letusan purba itu. Bagi manusia, dampak letusan purba Muria tidak hanya tercermin pada kesuburan anah, tetapi juga pada pola permukiman. Dataran-dataran yang terbentuk dari endapan vulkanik menjadi lokasi ideal untuk bertani dan bermukim. Sungai-sungai yang alurnya dipengaruhi oleh topografi pasca letusan menjadi sumber irigasi. Bahkan temuan fosil di kawasan Pati Ayam yang menunjukkan keberadaan gajah purba dan satwa besar lainnya memberi bukti bahwa wilayah ini sejak lama mampu menopang kehidupan dalam skala luas, meskipun harus melewati fase-fase geologi yang keras dulu. Namun, teman-teman, setiap perubahan besar selalu meninggalkan jejak kerentanan. Lereng yang terbentuk dari material vulkanik, meskipun subur, juga bisa labil. Tanah yang mudah menyerap air dapat menjadi rawan longsor jika penutup hutannya hilang. Sungai yang membawa material halus bisa meluap ketika hujan deras datang. Dengan kata lain, warisan letusan tidak hanya membawa berkah, tetapi juga potensi bahaya yang akan muncul kembali jika keseimbangan alam terganggu. Disinilah keterkaitan antara letusan purba, hutan, dan kehidupan manusia menjadi semakin jelas. Hutan Muria yang kita bicarakan di awal bukan hanya pelengkap keindahan, melainkan penyangga utama bagi lereng-lereng gunung yang terbentuk dari endapan vulkanik. Ketika hutan terjaga, tanah stabil, air terserap, dan risiko bencana menurun. Ketika hutan terdegradasi, potensi bahaya yang tersimpan dalam tubuh gunung dan lerengnya bisa muncul kembali dalam bentuk erosi, banjir bandang, atau longsor.
sebuah kenyataan yang memberi kita pelajaran besar tentang hubungan antara sejarah geologi dan kondisi ekologis hari ini. Jadi, akibat letusan Muria tidak berhenti di masa lampau. Ia terus beresonansi hingga hari ini, membentuk kesuburan tanah yang menjadi basis hutan dan kehidupan satwa seperti lutung, cecak batu Muria, macan tutul, hingga elang Jawa, sekaligus menyimpan kerentanan yang harus kita pahami dan jaga bersama. Alam telah menunjukkan bahwa dari kehancuran bisa lahir kehidupan, tetapi juga mengingatkan bahwa kehidupan itu hanya akan bertahan jika keseimbangannya dijaga. Teman-teman, setelah kita melihat bagaimana Muria menjadi simbol kehidupan, hutan yang rimbun, satwa yang beragam, mata air yang jernih, dan manusia yang hidup selaras dengan alam, kita perlu juga melihat bagaimana kondisi hutan itu sekarang, setelah tekanan zaman modern masuk ke dalam cerita panjang ini. Sekilas gambaran dari data sumber kredibel menunjukkan bahwa hutan Muria sejak lama mengalami perubahan tutupan hutan yang cukup signifikan karena berbagai tekanan manusia. Menurut kajian spasial yang pernah dilakukan antara tahun 1990 hingga 2014, terjadi perubahan tutupan hutan dan lahan di Pegunungan Muria karena peningkatan kebutuhan lahan untuk pertanian dan permukiman akibat pertumbuhan jumlah penduduk. Perubahan itu menunjukkan bahwa hutan di kawasan ini tidak lagi utuh seperti dahulu ketika Sunan Muria masih menanam ajaran meruat bumi dan masyarakat hidup berdampingan dengan alamnya. Lebih jauh lagi, data historis dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jawa Tengah tahun 2007 mencatat bahwa dari total sekitar 69.812 hektar kawasan hutan Muria, sebagian besar, lebih dari 80% di beberapa wilayah, sudah mengalami degradasi atau gundul. Misalnya di Jepara dari 21.516 hektar hutan, hanya sebagian kecil yang masih rapat, sedangkan sisanya rusak. Di Pati dan Kudus pun kondisi serupa, menunjukkan tekanan terhadap tutupan hutan dalam jangka panjang. Catatan peneliti lain juga menunjuk kepada sejarah perambahan hutan di kawasan Muria. Menurut penelitian BRIN yang dikutip oleh media, aktivitas pembabatan hutan yang dimulai sejak era kolonial dan berlanjut hingga sekarang berkontribusi terhadap erosi besar di lereng gunung, sampai-sampai menurut riset itu, Selat Muria yang dulu memisahkan Pulau Muria dari Jawa, kini menjadi daratan karena sedimentasi yang dibawa dari erosi lahan akibat pembabatan hutan yang intens. Selain itu, ancaman terhadap keanekaragaman hayati terus menjadi perhatian serius. Pemerintah dan perhutani menyatakan pentingnya menjaga kelestarian kawasan Muria karena di dalamnya masih hidup satwa langka seperti harimau Jawa yang populasinya sangat tergantung pada kelestarian hutan yang tersisa. Jika kondisi hutan terus terdegradasi, kualitas hidup manusia dan keberlangsungan satwa seperti ini akan semakin terancam. Jika kita ubah menjadi gambaran visual, dahulu, ketika Sunan Muria hidup dan mengajarkan laku meruat bumi, ia berdiri di tengah hutan yang kanopinya rapat, bertingkat dan penuh kehidupan liar yang saling menopang. Bagi Sunan Muria, alam bukan sekedar latar dakwah, melainkan bagian dari amanah yang harus dijaga. Ajarannya tentang larangan merusak hutan, menjaga mata air, serta hidup selaras dengan lingkungan menjadikannya bukan hanya wali, tetapi juga percontohan nyata sebagai penjaga ekosistem. Hutan Muria kala itu masih utuh, luas dan berfungsi sebagai penyangga kehidupan manusia, satwa, dan air. Kini, tutupan hutan itu tersisa dalam bentuk yang terfragmentasi. Secara ekologis masih bernilai tinggi, tetapi tidak lagi sekuat dan seluas pada masa ketika prinsip merawat bumi benar-benar menjadi laku hidup. Inilah realitas yang ditunjukkan oleh catatan para peneliti dan kajian lingkungan. Keanekaragaman hayati Muria menghadapi tekanan akibat perubahan lanskap, pembukaan lahan, dan degradasi tutupan hutan. Perubahan itu bukan hanya soal kurangnya pepohonan, ia berarti berkurangnya fungsi ekologis, kemampuan hutan menyerap air, menahan erosi, menyediakan habitat bagi satwa, serta menopang kehidupan masyarakat di lereng dan dataran rendah. Dan inilah yang kemudian menjadi dasar dari urgensi pelestarian, bukan sekedar nostalgia, tetapi kebutuhan nyata untuk menjaga sistem hidup yang pernah terjalin sejak masa Sunan Muria hingga hari ini. Gunung Muria seakan sedang berbisik pelan kepada kita. Dulu ia adalah gunung api purba yang membentuk daratan, menebar abu yang kelak menjadi tanah subur, menumbuhkan hutan lebat, memelihara pusparagam flora dan fauna, serta menjadi ruang hidup manusia yang menyatu dengan alam, sebagaimana diajarkan Sunan Muria melalui laku meruat bumi dan menjaga keseimbangan. Waktu berjalan,
Peradaban berkembang, kebutuhan manusia meningkat, dan lanskap pun berubah. Hutan yang dahulu rapat kini tidak lagi seluas yang tercatat dalam kisah lama dan penelitian para ahli. Sebagian terfragmentasi, sebagian terdegradasi, menyisakan tantangan besar bagi satwa, air, tanah, dan generasi yang akan datang. Namun Muria juga mengajarkan bahwa alam selalu memberi kesempatan kedua, seperti ia pernah pulih setelah letusan dahsyatnya di masa purba. Dan akhirnya teman-teman, ketika kita menutup kisah panjang tentang Muria, tentang gunung api purba yang pernah mengamuk, tentang hutan yang melahirkan pusparagam kehidupan, tentang Sunan Muria yang menanamkan laku merawat bumi jauh sebelum istilah konservasi dikenal, kita seperti sedang bercermin. Cermin yang memperlihatkan bahwa alam selalu memberi, tapi juga mencatat setiap perlakuan manusia. Muria telah membuktikan, dari letusan lahir kesuburan, dari hutan lahir kehidupan, dari kearifan lahir keseimbangan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang telah dilakukan alam untuk kita, melainkan apa yang akan kita lakukan untuk alam. Apakah kita akan menjadi generasi yang hanya mewarisi cerita tentang hutan yang pernah ada, atau generasi yang masih bisa menunjuk lereng Muria dan berkata, di sanalah kehidupan masih dijaga, sebagaimana dulu para leluhur dan Sunan Muria mengajarkannya. Karena pada akhirnya, masa depan Muria dan masa depan kita sendiri ditentukan oleh pilihan yang kita buat hari ini.